Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Luar biasa ya, adik-adik tadi ada Bella dan Ajeng gitu ya. Dua-duanya suka membaca. Adik-adik suka membaca enggak? Ada yang bilang suka, ada yang bilang enggak. Adik-adik jangan seperti kakak-kakak mahasiswa sama yang SMA ya. Enggak suka baca lagi, hanya baca buku kalau pas ujian gitu ya. Ya, kalau kurang baca buku biasanya jadi bodoh ya. Maka yang kalau kakak-kakaknya kurang membaca, nanti adik-adik jangan ngikuti ya. Harus pegang buku sering-sering. Karena kalau membaca, sering membaca, nanti cepat pandai. Ya, jangan ngikuti mereka-mereka yang sudah lebih dewasa. Juga hari ini teman-teman kita diajari untuk apa? Memaafkan. Jangan seperti orang tua yang suka baperan ya. Nah, kalau tetangga buat salah musuhan puluhan tahun padahal rumahnya adep-adep. Juga adik-adik jangan niru contoh seperti itu, berbahaya. Saya dan kita semua merayakan hari Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, film tadi itu bagus sekali ya untuk menggambarkan siapa Allah itu di dalam hidup kita. Nih, Romo punya kenangan dulu ya. Kalau pas dulu orang zaman dulu itu nggak punya obat-obatan seperti sekarang, apotek nggak ada gitu ya. Apalagi kalau di Flores, di tempatnya Romo itu nggak ada apotek. Jadi kalau salah makan, mules gitu ya, obatnya apa? Obatnya yang paling gampang ini. Saya ajari adik-adik kalau di rumah nggak ada obat dan mules lalu sering ke belakang. Kan lemes ya. Kalau lemes obatnya satu, air. Ya. 2, gula. 3, garam. Gimana cara buat obat mulesnya supaya nggak lemes? Ini gampang. Air 1 gelas dicampur dengan gula 1/4 sendok makan. Sudah ya?
dicampur dengan garam setengah sendok makan. Terus diaduk-aduk ya. Diaduk sampai rata. Sudah? Siapa yang mau minum? Enggak ada yang mau minum? Loh, enak. Ada yang mules sekarang dan lemes? Minumlah ini. Ini yang kami dulu orang-orang tua dulu zaman dulu itu namanya oralit rumahan. Ya. Jadi kalau sering ke belakang waktu mules terus nggak punya obat, sakit perut supaya nggak lemes terus, obatnya air segelas, gula 1/4 sendok teh dan garam setengah sendok makan, diaduk-aduk. Garamnya putih. Ketika diaduk-aduk di air nggak kelihatan. Gulanya juga putih, ketika diaduk-aduk nggak kelihatan. Tapi kalau diminum kerasa. Siapa yang mau nyoba? Romo turun ya. Angkat tangan, siapa yang mau nyoba? Loh, oh ya mau, sini, coba. Anaknya angkat tangan, ibunya langsung cepet-cepet dekep anaknya ya. Jangan sampai diracuni romonya gitu ya. Beneran ini gak racun, tanyalah. Ibu masa gak pernah tahu kalau ini oralit? Resep ini ampuh loh ya. Gak ada yang percaya. Ada yang mau? Lihat garamnya hilang, gulanya hilang, tinggal kelihatan air. Mau nyoba, Dek? Mau sedikit? Nyoba sedikit? Namamu siapa? Oh, tiba-tiba nggak mau ya, gara-gara bujukan ibunya. Memang orang tua itu seringkali menyesatkan anaknya ya. Tidak tahu betapa ampuhnya ini melawan rasa mules. Kalau kita membayangkan Tuhan kita Allah Tritunggal, itu kok beda tapi kok ya satu, 3 tapi 1. Iya, kalau nggak percaya ya seperti tadi itu. Air, sumber kehidupan, dicampur dengan gula, supaya ada sedikit kalori dan rasa yang menyenangkan, ditambah garam yang adalah elektrolit yang berguna untuk membuat tubuh kita nggak kekurangan ion. Dan itu kalau kita sering ke belakang, kita butuh minum yang ada ionnya. Begitu ceritanya. Dan Allah Tritunggal itu walaupun kelihatannya kita bilang satu, tetapi kalau diminum rasanya beda. Maka bagi yang mules-mules, ya, solusinya gampang kalau nggak ada obat lain, supaya nggak cepat lemas. Problem. Nah ini saya balikin dulu, karena nggak ada yang mau minum, saya berani jamin loh, ini minuman anti racun. Ya. Harusnya saya menyediakan 2 gelas ini ya, supaya dibagi, tapi saya coba minum ya. Enak loh, nggak percaya? Nggak ada yang percaya. Hai orang kurang percaya, ya. Tidak ada keselamatan bagi yang tidak percaya. Padahal sudah melihat loh, tetap nggak percaya ya. Adik-adik, yang tua-tua belum tentu perlu diikuti. Mereka tuh sering mules rohani, ya. Kalau mules rohani, nggak mau datang kepada Tuhannya. Tandanya apa? Ya, tandanya susah mengampuni, marah sama A itu sepanjang hidupnya sampai mati, matanya juga masih terbuka karena nginget orang itu, ya, macam-macam, ya, sakit hati. Belum lagi kakak-kakakmu itu ya, kalau ada main sosial media, lalu ada temannya yang komentar salah, langsung di-unfollow ya.
di unfollow. Itu menarik ya, jangan seperti kakak-kakakmu juga ya adik-adik. Lalu juga kakak-kakakmu itu seringkali sendirian. Itu bukan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu selalu bersama-sama. Kakak-kakakmu itu seringkali di kamar terus-menerus. Sendirian, gak tahu apa yang dilakukan. Tuhan Yesus saja gak tahu apa yang mereka lakukan. Ya. Lihatlah tadi kalau di video itu kelihatan toh. Kalau apa? Kalau bersama-sama. Adik-adik tumbuh besar harus jadi orang yang bersama-sama dengan manusia yang lain. Itu tanda bahwa adik-adik punya Allah Tritunggal. Jangan hidup sendirian. Nanti kalau hidup sendirian, sepi, mulai bikin aneh-aneh, ya toh? Pikiran busuk sudah masuk di kepala, ngelakuin hal yang aneh-aneh. Jangan seperti itu, ya. Orang yang kesepian itu biasanya sensian, ya. Kalau dibilangi sedikit marah, ngambeknya nggak tahu berapa lama. Jangan jadi orang seperti itu. Jadilah orang yang seperti di video tadi yang namanya siapa itu? Ajeng ya. Yang berani seperti Ajeng dan Bella. Kalau salah nggak gengsian untuk minta maaf, kalau disalahin nggak perlu menahan rasa marah, menyimpan rasa marah, tetapi mengampuni seperti Tuhan. Dan tetap hidup bersama-sama dengan kesatuan. Disitulah kita merayakan Allah kita yang Tritunggal, yang beda-beda tetapi bisa satu. Dan satunya itu penuh dengan persahabatan, kekeluargaan, dan rasa cinta yang dalam. Pesannya gitu ya, selain bahwa kalau pulang, jangan lupa nyiapin oralit kalau mules ya. Baik adik-adik, begitu saja pesan dari Romo. Ya, selamat merayakan Hari Raya Allah Tritunggal. Amin.